Kira-kira baru 3-4 tahun terbelakang dia baru percaya Tuhan Yesus. Nah, di gerejanya dia itu diajar kalau berdoa itu mesti nyanyi sambil nyembah. Lah dia ini orang gak bisa nyanyi. Dia sampai les ketiga guru. Gurunya capek semua ngajar dia. Sebab 2 guru yang pertama itu Islam, taunya cuma lagu Amazing Grace. Dan dia gak tahu lagu itu. Jadi dia itu merasa bersalah kalau berdoa gak menyanyi dulu sampai les nyanyi. Karena konsepnya yang berubah. Setelah saya terangkan, gak sampai 10 menit. Saya bilang, dia itu papa, kita ini anaknya. Anaknya sudah besar-besar. Cuma saya beri ilustrasi. Coba waktu anak ibu masih kecil-kecil, kalau pagi-pagi disiapkan sarapan, itu apa karena ibu memaksa? Ngepel dulu, cabut rumput dulu, baru makan. Ya enggak. Ya sudah, papa juga begitu. Enggak perlu nyanyi dulu. Loh, katanya dia sampai hafal loh Mazmur 22:4. Katanya dia dalam puji-pujian. Lah kalau nggak bisa nyanyi nggak apa-apa, saya bilang. Yang penting hati ini bagaimana. Loh, cuma begitu aja. Iya, dia itu papa. Ayo panggil dia papa mulai sekarang. Saudara, nah yang punya rumah itu seorang ibu juga, tapi umurnya lebih tua. Akhirnya kami doa berempat bersama anaknya ibu yang punya rumah. Dalam doa saya cuma berkata, Papa, tolong anakmu supaya ngerti bahwa kau itu papa, kau itu bukan Tuhan yang jauh, yang begini begitu tidak. Peluk dia papa sekarang. Saya bilang, peluk dia. Waktu saya ngomong peluk dia, saya dengar klok. Saya melek dong. Kenapa? Ternyata dia itu tertidur, saudara. Terus saya toel ibu yang punya rumah. Saya bilang, peluk dia, kok gak jatuh ini? Aku sudah 2 kursi begitu. Saudara, untuk berapa saat dia tidur betul-betul. Lalu ibu itu elus rambutnya. Saya tetap berdoa. Saya ngomong, Tuhan terima kasih Pak. Gitu dia sadar. Dengan malu akhirnya. Dia bilang, merasakan apa? Saya betul-betul seperti dipeluk. Saya gak pernah merasakan seperti ini. Nah, dia itu papa. Kesalahan gereja secara fatal adalah begini. Begitu kita mau percaya dia, kita diajar dia itu Tuhan. Nah, ini salah. Kalau kita dikenalkan kepada pencipta alam semesta sebagai Tuhan, maka yang masuk di logika dan benak kita adalah peraturan. Karena dia Tuhan. Konsep ini kita sebalik. Seharusnya semua orang yang mulai belajar percaya kepada pencipta alam semesta, beritahukan dia itu ayah yang baik. Saya beri ilustrasi begini. Nggak mungkin lah, walaupun itu orang tua gila, begitu anaknya lahir langsung ditunjukkan peraturan. Di rumah ini bangun jam 5, mandi jam 6, sarapan jam 7. Lu jawab, mungkin nggak? Bapaknya yang goblok ini. Baru lahir kok dikasih peraturan. Nah, ini kesalahan gereja. Mengapa nggak dikenalkan itu papamu? Coba renungkan. Jadi orang Kristen walaupun penuh Roh Kudus, kalau dia belum kenal dia itu papa, tapi dia kenal dia itu Tuhan, maka cara menyembahnya itu karena ketakutan. Kalau sampai aku salah, dihukum nanti. Dan itu konsep agama. Semua agama di dunia, Tuhannya itu minta. Beri ini, beri itu. Kalau tidak diketok kamu, nggak kena hukum kamu. Maka itu saudara, kalau saudara datang ke satu gereja, lalu pendetanya memberi ancaman, yang nggak memberi perpuluhan, kena kanker, usahanya bangkrut. Sadis sekali itu. Lu ada karena betul, nggak pernah dengar nggak ada gereja seperti itu. Nah, enggak, papa kita nggak mata duit dan juga nggak doyan duit. Pendeta yang doyan duit, kita harus ngaku itu. Karena kami masih perlu hidup. Memang itu konsep itu salah. Nggak harus menyembah, nggak harus nyanyi, nggak harus itu, tidak. Saya nggak pernah ketemu ada orang Kristen begitu salah, takut salahnya kalau nggak bisa nyanyi sambil les 3 guru, ampun. Dia itu papa. Oke, yang terakhir.
2 Samuel pasal 5, betapa Daud itu akrab dengan Tuhan, bergaul dengan Bapa di surga. Ayat 17, ketika didengar oleh orang Filistin, dari 2 Samuel 5:17, bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, rencananya bocor, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar lembah Refaim, bagaimana sikap Daud? Baca kitab saya semua. Bagaimana sikapnya? Bertanyalah. Padahal kalau dalam hukum agama ini berdoa. Kenapa dikatakan berdoa? Bertanyalah. Karena dia bergaul. Tanya, nah maju atau tidak? Kalau Daud kumpul raja-raja lain di dunia, presiden pembesar lain akan digoblok-goblokan. Negara diserang musuh, pakai tanya maju atau tidak? Maju, betul enggak? Tapi Daud luar biasa pergaulannya dengan Bapa di surga. Enggak lama setelah menang, 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan mau mencari lembah Refaim, maju lagi. Daud ngapain lagi? Baca kitab Samuel. Daud ngapain lagi? Ayat 23, bertanya. Nah ini yang luar biasa. Ayo, kalau Daud seperti kita, dengar ya, kalau Daud seperti kita, yang terakhir entah berapa minggu, berapa bulan, kita nggak tahu jarak serangan pertama dan kedua, orang yang sama, musuh yang sama, persoalan yang sama, itu balik lagi. Kalau Daud seperti kita, pakai tanya lagi nggak? Ayo, pakai tanya lagi enggak? Enggak, sikat aja, sama kok. Tapi lihat pergaulan Daud, sudah, dia tanya lagi. Dan Yahweh memberikan cara, jangan maju, buat gerakan lingkar. Maka itu menyembah itu bukan aktivitas rohani, tapi setiap hari sambil mandi kita menyembah, hidup dengan Tuhan. Jangan lupa itu. Latihan supaya kalau pulang ke surga jangan kaget. Oke, Tuhan memberkati saudara semuanya.